Jaminan banyak anak bisa harmonis tidak? Tidak, belum tentu. Sekarang justru banyak yang konflik karena anak. Kalau betul ternyata banyak anak itu adalah akan menyebabkan harmonis, walaupun anak itu sumber kebahagiaan, tapi di Quran juga anak itu adalah aduwwul lakum, sumber juga masalah. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا. Ada 3 poin manusia itu tidak boleh hitungan. Orang tidak boleh mengutak-atik perhitungan apa yang dikeluarkan oleh kita apabila ibu bapak melakukan 3 hal. Yang pertama adalah apabila mau belajar. Ibu bapak kalau mau belajar itu jangan utang hitung, sok tara jadi ilitna. Kita kalau mau ngaji, ngaji aja berangkat gitu kan Pak. Kita kalau mau thalabul ilmi berangkat sampai nanti dalam teori ilmu ya, dalam teori ilmu pendidikan. Orang tidak boleh hitungan ketika kita mengeluarkan uang untuk belajar. Tidak boleh hitungan. Aina ngaosna di mana di pusdai dihitung heula ongkos di kamari kene. Mun nganggo ieu sabaraha ke weunang sabaraha can ngabaso ditingali teh gede kene ngabaso jeung ongkos. Akhirnya apa? Karena dihitung-hitung akhirnya apa? Dia tidak jadi tos we cenah moal mending ngagoler we di imah begitu. Karena apa Pak? Karena itu hitungan orang itu kalau mau belajar itu jangan utang hitung waktu, jangan utang hitung pengeluaran, jangan. Karena secara teori iya, secara teori saintifik ternyata oleh Allah itu akan diganti Pak. Itu akan diganti oleh Allah. Kenapa Bu? Kalau ibu bapak tidak percaya silahkan diloskan aja pikirannya. Itu diganti sama Allah. Orang-orang yang berhasil dalam dunia pendidikan adalah mereka yang tidak berpikir dan mereka tidak mengolah apa yang dia keluarkan, enggak Pak. Lihat aja dalam proses pendidikannya dia berhasil. Ada yang sampai S1, S2, S3, profesor. Ya karena apa? Karena sudah hitung-hitung. Nah itu di akademisi, apalagi di non akademisi seperti kita. Kita kan non akademik Bu ya. Kita ngaji bebas dimanapun, guru nasahawai. Jeung gelar urang meleuwih loba tibatan anu sakola. Nya, gelar urang meleuwih loba. Naon margina? Ibu bapak tinggal nepelin gelar apa di kita silahkan. Bae dawuh nu apaleun. Ya, karena kuncinya di sana. Nah, jadi kalau nanti hutang hitung gitu kan, hitung jarak, hitung ongkos, nah itu suka gak jadi. Padahal ilmu itu mahal loh. Ilmu itu mahal. Malahan Imam Al-Ghazali, beliau pernah punya murid yang dia itu perjalanan untuk menemui beliau saja itu sampai 3 bulan. Karena apa? Karena Imam Ghazali pernah menyampaikan sebuah sayembara. Kalau Anda ingin hidup tenang, kalau Anda ingin hidup bahagia katanya, maka datanglah di 3 bulan yang akan datang. Karena aku akan menyampaikan ilmu kepada kalian. Ini 3 bulan dia perjalanannya udah berangkat Bu. Dari mulai pengumuman itu udah berangkat. Karena kampungnya sangat jauh sekali. Dia tidak bawa bekal, dia tidak bawa apa-apa. Tapi kemudian dia bertemu dengan Imam Al-Ghazali pada akhirnya. Dan ternyata dia menjadi murid yang pertama datang. Dan akhirnya Imam Al-Ghazali memberikan sebuah ijazah kepada dirinya. Dan akhirnya orang ini terkenal di seluruh dunia. Itu kan saking terkenalnya Ustadz saja nerangin dia begitu aja ya. Ya kan terkenal itu kudu apa aja lemah. Nu penting mah diterangkeun we Bu. Nah itu jalan satu-satunya. Yang kedua yang tidak boleh kita hitungan yaitu apa? Untuk sehat. Untuk sehat nggak Pak? Jangan hitung. Kalau Bapak Ibu ada kegiatan untuk membuat kita sehat, itu jangan hitungan. Karena apa? Karena kalau sudah sakit, biaya itu juga keluar, waktu itu juga habis. Nah, kenapa kita dari rumah datang ke sini kan olahraga itu Pak? Ibu juga ke sini olahraga. Nah, bentena punya. Jangan ajeng-ajengan. Sarua we ti urang tinggal ti imah we acolok-acolokan ka dieu. Da kesang mah gitu-gitu kenehnya. Makanya nanti ada orang yang dia capek fisik, ada orang yang capek pikiran. Orang yang capek fisik itu biasanya tidurnya nyenyak.
Tapi kalau orang yang capek pikiran biasanya susah tidur. Jadi lamun aya nu hese sare, eta teh biasana naon Bu? Eta teh biasanya pikirannya yang capek gitu aja. Tapi kalau yang tidur terus itu fisik yang bagus. Berarti teu boga pikiran sakitu we. Mata anu geloma di mana we sare tibra, datar teu boga pikiran. Ya mending gitu. Alhamdulillah Ustaz abdi mah nuju ngaos ke nunutan, bahagia itu. Ya, jadi jangan ada yang dipikirin. Materi liar teu kaharti tong dipikiran. Nah, gitu we. Kenapa? Karena itu. Jadi untuk sehat ini mahal, Pak. Untuk sehat itu mahal. Dan ibu bapak beli nutrisi untuk kesehatan, beli ini untuk kesehatan, nggak apa-apa silakan. Sampai ada yang paling murah. Dokter yang paling murah itu apa? Satu matahari. Matahari itu kan dokter, Pak. Ya. Makanya kalau orang itu kurang vitamin D, oleh dokter disuruh apa? Moyan. Moyan. Kenapa? Karena apapun yang nanti diberikan oleh seorang ahli medis, Bu, untuk meningkatkan vitamin dirinya, itu tidak akan lebih yang diberikan oleh Allah. Tidak akan ada lebih yang diberikan oleh Allah. Makanya dulu di kampung-kampung ini kan sehat-sehat. Karena jam 7 dia udah ke sawah. Jam 7 udah di kebun. Dan dia baru pulang jam 12. Karena matahari yang terbagus itu di antara jam 7 sampai jam 10. Itu yang terbaik dan terbaik sampai jam, makanya sholat duha itu batas waktunya jam 10 lebih 30 itu sholat duha. Karena apa? Karena itu sesuai dengan apa? Dengan energi yang berhubungan dengan sinar matahari. Ya. Nah Bu, sehat Pak, sok tinggal 2 cai putih, air putih itu kan dokter. Jadi air putih itu kan murah, tapi dia bakal mahal begitu. Ibu bapak meser cai jeruk jeung cai herang, mending keneh cai herang ari teu kabedag cai jeruk mah. Mata Ustad mah alhamdulillah di mana-mana bieu pengajian geus tilu cai herang we. Jawaban panitia naon? Ngarah sehat. Alhamdulillah. Kalau niatnya itu alhamdulillah begitu aja. Marukana Ustad cara-cara kana cai kopi. Tapi ibu sehat itu betul Pak. Enak begitu ya. Dan yang ketiga. Ini yang ketiga. Ibu bapak jangan hitungan. Kalau kita untuk apa? Kalau kita berpikir untuk berjihad itu jangan dihitung Pak. Lakukan aja yang semampu kita. Lakukan apa yang kita bisa gitu aja. Karena nanti kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, maka oleh Allah dicabut kenikmatan itu semuanya. Untuk itu di pertemuan hari ini ya, di pertemuan hari ini Ustaz akan menerangkan life balancing. Bagaimana hidup seimbang antara anak, suami, istri, dan keluarga. Yang penting kan keseimbangan. Karena apa Bapak Ibu? Karena catat oleh semuanya. Tidak ada jaminan orang banyak uang itu rumah tangganya harmonis. Malahan banyak ataupun ada orang yang banyak uang tapi ternyata dia banyak bertengkar. Buktinya gini kan, lamun bener Bu, loba duit bakal harmonis. Enggak ada jaminan. Saya sering ketemu dengan orang-orang, dengan klien-klien yang dia orang uangnya banyak tapi ternyata apa? Ribut di dalam rumah tangga. Malah ada anu tara boga duit mah tara ribut. Naon sababna teh piributeun ada duitna ge eueuh. Ya. Tapi kalau yang ini kan yang ini ribut, yang ini. Kenapa? Karena ada banyak. Kalau betul itu Bu, kemudian apa? Kalau itu yang menjadi catatan kita. Sekarang orang yang terkaya sedunia, nggak punya istri itu Pak. Dia nggak punya, dia apa cerai dengan istrinya. Kalau betul itu yang membuat dia itu akan bahagia, betul dia itu akan harmonis, seharusnya loba duit mah teu kudu cerai ya. Sampai maaf di surat kabar ya, di The Mirror itu di surat kabar mengatakan dia sedang mencari pasangan hidupnya yang dapat menerima dirinya. Uangnya banyak itu. Sok Bu tinggal loba duit tadi tinggal di kerneangan bojo ayeuna nang duka moal daekeun ka ya. Karena jaminannya bukan itu, Pak. Ini usah terangkan dulu dari terminologi bahasa manusianya begini. Karena ada orang mengatakan lamun loba duit
bahagia. Walaupun betul itu bisa menjadi penyebab kebahagiaan, tapi tidak setiap orang yang dia banyak itu juga bahagia, berharmonis, enggak. Pak saya wae dengan hirupna loba duit ge. Kenapa? Sampai ada seorang selebritis dunia yang dia minum arak atau dia minum apa? Dia minum racun. Karena apa? Karena dia uangnya terlalu banyak, Pak. Uangnya terlalu banyak. Kalau itu catatannya, Ibu tahu? Penyanyi ataupun sekarang artis yang terkenal di Hollywood itu kan dia uangnya sampai hampir triliunan, Pak. Dan ternyata dia tidak mencintai laki-laki, tapi dia mencintai binatangnya. Ya, dia mencintai binatangnya. Jadi dia mencintai anjing kukutannya. Jadi dia sudah tidak percaya laki-laki, Pak. Dan dia percaya kepada apa? Binatang yang dia urus, begitu. Sampai dia bikin di depan notaris bahwa nanti ketika saya mati, katanya, maka semua warisan harta saya buat anjing yang saya cintai. Itu Pak, sampai begitu. Ya Allah, berarti betul kan Bu ya? Di luar negeri mana bikin kaki itu orang masalahna lain naon, orang mah eta hungkul, hungkul duitna. Lain teh hayang ngina ka notaris gitu masalahna eueuh. Nah, tapi jaminan itu tidak ada. Jaminan itu tidak ada. Makanya ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas, ya makanya Bu, puntennya saya sering ngomong di mana-mana Pak. Ini ceramah saya sering ngomong. Kalau kita punya rezeki, anggarkan pengeluaran kita untuk kita ada waktu untuk piknik. Itu harus ada Pak. Anggarkan itu. Iya, harus itu. Kenapa? Karena kalau itu tidak dianggarkan, itu akan sesuatu yang bukan bermasalah. Itu sebuah yang anggarkan kamana we, anu deket we ka kebun binatang, rutinkeun. Ya. So, buka kebun binatang, jeung monyet papanggih deui. Kan kita monyet teh bakal nanya anu kamarinya, bae teu naon. Ya, atuh minimal wawuh-wawuh jeung Kenapa Pak? Karena itu orang itu kan perlu ada pencerahan yang jiwa. Makanya Siti Aisyah ditanya. Untuk menenangkan syaraf, apa jawabannya? Pertama, al-jaril atau al-ma'ul jar. Yang pertama, air yang mengalir. Itu kan menenangkan syaraf. Al-jaril atau al-ma'ul jar itu apa? Mengalir, cair. Tuh, ya. Kemana tah? Ke sungai, ke laut, kan gitu. Yang kedua ada khudro, apa? Yang hijau-hijau. Kemana? Kebun teh, kebun ieu, aya sok. Aya ieu, kudu aya rencana. Nya. Makanya saya nanti tanggal 28 Juni itu ada acara di Gunung Tuntang, judulnya Healing Hariring Eling. Ya, nanti sudah dengan tiket masuk murah banget. Saya nanti ngisi sama Bah Dadeng, penyanyi pop Sunda religius, juga nanti dengan wayang golek cepot dakwah nanti. Supaya apa? Ada nilai-nilainya ada begitu. Ya Bu ya, tanggal 28 Juni. Nanti lihat aja di IG, nanti pendaftarannya kemana. Sok urang sareng. Itunya minimal ningali nu hejo we heula. Ya. Untuk apa Bu? Itu. Kedua, ini yang kedua Pak. Yang kedua, banyak anak bisa harmonis enggak Pak? Jaminan banyak anak bisa harmonis tidak? Tidak, belum tentu. Sekarang justru banyak yang konflik karena anak. Kalau betul ternyata banyak anak itu adalah akan menyebabkan harmonis, walaupun anak itu sumber kebahagiaan, tapi di Quran juga anak itu adalah aduwwul lakum, sumber juga masalah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kemudian banyak anak lalu harmonis, itu juga belum jaminan. Kenapa Bu? Karena banyak kasus-kasus dia nyanak murang kali, jadi nggak jadi masalah. Tadi teruskan rumah tangga naon, cenah dugi ka dieu we naon. Hese geuning ngurus budak bawa teh, nu ieu sarua, nya sarua cenah. Hese geuningan budak maneh budak neng ge, akhirnya apa? Pisah dia. Kenapa? Anak tidak mudah diurus loh Bu. Ini tidak mudah diurus. Karena apa? Karena ini adalah jaminannya, tidak ada jaminan keharmonisan. Tapi anak bisa mengharmoniskan kita, tapi anak pun bisa jadi musuh bagi keluarga itu. Sampai ada orang yang dia datang kepada saya, dia Bu, sudah apa? Karena dia saking ingin punya anaknya, dia itu berapa? 13 tahun dia berumah tangga tidak punya anak.
Sumping. Ustad, abdi tebih-tebih di Sukabumi bade naon? Bade ka Ustad Ucu. Abdi tos 13 tahun teu gaduh budak. Nah atuh tenan kunaon saur dokter kunaon atos di pariosna. Pun lanceuk tos di parios, abdi tos di parios. Kenapa sampai tidak punya anak? Dia jawab suaminya itu spermanya itu beda dengan yang lain. Jadi suaminya itu kan anu sanes mah pan sperma teh kieu lamun kaluar teh sak kitunya nu ieu mah henteu kikieuan. Jadi sperma teh lamat gitu. Nu ieu geus ngadagoan sel telur lila wae kesel jadi ngagoler. Nah, itu yang disebut dengan apa? Jadi spermanya ada slow spermatozoa namanya Pak. Jadi begini, keluarnya itu begitu. Nya atuh tinggal diganti we atuh kudu anu ngablesat atuh cing teh. Jawabannya apa Pak? Ah teu tiasa Ustad abdi da bogoh keneh kapun lanceuk, abdi alim cerai, abdi hoyong sareng pun lanceuk we, tapi kumaha sangkan abdi teh cenah tiasa tuh. Saya ingin terus bersama istri suami saya, tapi saya tidak mau ganti suami, tapi ini persoalannya, abdi teh hoyong boga budak. Tuh tinggal Pak hese gidingannya ku Allah teh. Lalu saya tanya, kenapa Anda ingin punya anak? Jawabannya apa? Saya takut nanti kalau sudah tua tidak ada yang mengurus saya. Itu jawabannya. Ini jawaban keluar dari tauhid. Tidak benar. Kalau betul tidak punya anak tidak ada yang mengurus. Ayeuna ge loba anu baroga budak teu diarurus ku budak. Ya. Kalau jawabannya itu ya tidak tepat itu. Tong hayang boga budak sieun teu ngurus. Ayeuna ge loba anu teu ngarurus induk bapana tah. Budakna loba. Bu, apa jaminannya? Tidak. Malah ada sebuah film yang dibintangi oleh Christine Hakim. Dia punya anak 5. Semua anak-anaknya sibuk dia. Sampai dia ke dokter data ataupun berangkat sendiri. Karena semua anaknya tidak mau dia anterin. Lalu kemudian apa? Dokter memvonis dia stadium 4 kankernya. Dan itu memungkinkan akan meninggal dunia dengan waktu cepat. Anak-anaknya gak ada yang menganterin. Sampai kata dokternya, ibu mau dibilang kepada siapa ini? Gak ada. Semua anak-anak saya sibuk katanya dok. Lalu dia pulang beberapa hari setelah itu, lalu meninggal dunia. Lalu anak-anaknya menangis semuanya. Kenapa? Bunda katanya, ibu tidak ngomong kepada kami. Padahal ibunya sudah menelepon semua anak-anaknya. Saya nggak bisa antar, saya nggak bisa antar, saya nggak bisa antar. Lalu kemudian satu anaknya yang nomor 2 bilang begini ketika dia berjajar, duduk. Saat besok ibu tiada. Judul filmnya itu. Bios ayeuna bisi teu kaburu lalajo geus we bieu kesimpulanna mah. Nya, bisi ibu bapak eueuh waktu rek ka bioskop. Kesimpulannya apa Ustaz? Kesimpulannya anak tidak bisa diandalkan. Suatu saat anak kita tidak bisa diandalkan Pak. Suatu saat anak kita bakal hare-hare lamun ku urang teu dididik soleh tah tinggal. Murang kalina sibuk kabehanana, akhirnya orang tuanya apa? Betul anak membuat orang itu atau keluarga bisa harmonis. Bisa betul, bisa juga tidak. Tah dengan buktosna kitu. Saya bawa Bu anak cucu saya nonton. Karena naon? Kanggo pelajaran. Lain lajo ka geus nengarah jadi pelajaran. Tah tingali. Kieu tanya nu teu ngurus kolot teh kieu, lamun teu soleh teh kieu. Nanti bapak, nanti gambar di ibu, nanti bakal apa? Akan kehilangan anak-anaknya. Walaupun anaknya banyak, tapi tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Begitu, Pak. Tata kesimpulan tina film eta anu dibintangi ku Christine Hakim teh eta we. Kesimpulanna mah. Tos eta nya bisi lalajo mamayar bieu we atos. Ya, jadi nggak ada jaminan Bu. Betul Pak, nggak ada jaminannya. Nah ada juga orang yang dia pingin ataupun dia itu orokan we haben. Nu ieu mah hayang boga budak nepikeun ka kadukun, nepikeun ka dokter. Nu ieu mah sanes hayang teu orokan. Unggal 2 tahun orokan wae. Isina kuno orokan wae, mana wising nabi teh tos teu hoyong ustadna. Ngan ieu we cenah tingali, abdi teh cenah di KB orokan-orokan tuh. Nu ieu mah hayang boga budak hese, nu ieu mah hayang eureun budak orokan wae. Da atuh pa saha atuh nu masihan ieu da Allah. Maka ibu, bapak, jangan jadi catatan anak itu akan membuat kita harus suatu saat anak akan membuat kita menjadi tidak harmonis. Kalau kita tidak bisa mendidik dengan baik. Yang ketiga, ini hanya dulu kisi-kisinya ya. Keharmonisan itu dibangun oleh apa?
Ustadz, betulkah kalau orang itu ganteng dan dia itu gelis, jaminan harmonis seueur Pak nu calerai? Garelis gini kan Bu. Tinggal teh anu KDRT teh selebgram hungkul, jaminan ge garelis karasep. Kenapa terjadi Pak? Tinggal ya. Kenapa terjadi pertengkaran KDRT? Itu padahal dia ada pendidikan, dia mengerti, wajahnya cantik. Kenapa? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Simkuring dugikeun ka ayeuna can pernah ningali aya ucing KDRT. Nya, mohon aya Bu tingali kantos ningali doma, bucing tingali doma suntak-sentak antara jalu jeung dengan betinanya. Enggak ada. Mereka tidak punya pendidikan, mereka tidak punya akal, tapi ternyata rumah tanggana harmonis. Ditingali ku simkuring, asa harmonis keneh naon? Tuh, satu. Tapi cara mempresentasikan keharmonisan binatang berbeda. Kalau kera, Bu, kalau monyet, Pak, itu monyet itu dia kalau ingin kelihatan oleh orang, itu dia selalu bawa. Dikira. Monyet mah tinggal gua, Pak. Si jantannya selalu bawa betinanya begini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuktikan dia itu bagaimana aslinya, nanti bawa batu lempar betinanya. Si kera dan monyet yang jantan itu akan lari. Tapi kalau singa enggak, singa itu seperti cuek Pak. Betinanya di sana, jantannya di sini cuek. Tapi ibu bapak buktikan, bawa batu, lempar yang betinanya. Ini yang jantan itu langsung dia Pak, nyerang yang itunya. Dia langsung menjaga istrinya. Itu keharmonisan binatang itu beda-beda levelnya, beda-beda karakternya. Monyet mah katingali sopatung tung, tapi ternyata dia tidak tanggung jawab. Singa cuek tetapi dia tanggung jawab. Itu. Nya mata anu patung tun wae teh bisa lain bisi siga monyet gitu punya. Ya siga nunya ari tempo aya nu ngahalangan langsung lumpat. Mending ka singa we siga cuek tapi begitu ada yang jaga langsung. Saya sering ditanya, "Kenapa Ustaz?" Katanya yang lain mah kalau itu ngisi suka dibawa istrinya, suka dituntun istrinya. Kalau Ustaz kok jarang melihat istri Ustaz. Saya takut seperti ari ibu bapak mah teu naon nya ieu mah. Sok bu canak bojo ngaos, canak caroge ngaos, hebat eta mah. Tapi kita harus seperti apa? Ya seperti sahabat yang lain. Seperti sahabat yang lain. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi cantik jaminan? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan untuk orang itu harmonis dengan wajahnya. Bapak ayeuna lalaki teh elna aya keneh, elna leungit mah jadi. Ibu ge ayeuna teh cena aya keneh, cena leungit cantik tadinya cantik jadi antik engke mah. Bapak laki-laki engke mah aki-aki, Pak. Makanya jangan jaminan yang seperti itu. Saya kemarin nonton sepintas ya televisi ketika prosesi pernikahan. Iya. Nggak apa-apa, ini kan jadi ibrah bagus ya. Ibrahnya apa Ustaz? Dia menikah dengan laki-laki yang lebih muda 10 tahun. Ya. Dan ternyata kemarin di surat kabar dia sudah memikirkan 10 tahun ke depan, saya 50 tahun. Sedangkan suami saya 10 tahun ke depan katanya dia 40 tahun. Bagaimana saya mempertahankan 10 tahun ke depan ketika kita usia 50 tahun. Jadi rumah tanggana kerek sapoe geus mikiran ka ditu. Nya tah eta bedana urang teh. Ai urang mah geus teu dipikiran bukan bae kumaha engke we 10 tahun ka hareup tapi enggak bisa. Orang-orang yang dia untuk melihat performan tubuh ataupun hidupnya enggak bisa begitu Pak. Dia sudah rancang 1 bulan satu bulan sekali kemana, merawat kulitnya gimana, menginfus kulitnya di mana, lalu kemudian bagaimana rambutnya agar tidak murudul, geus dipikiran saya. Maaf Bu, lain urang teu hayang ngan duit. Urang makin baik. Sok Bu tingali, rek murudul buuk ke mangga we. Nu penting mah asa ulah coplok sirah we lah. Gitu. Karena udah dipikirkan kan? Udah dipikirkan sampai ke sana. Jadi bagaimana saya 50 tahun ke depan, di usia 50 tahun saya akan tetap seperti suami saya mencintai saya di usia ini. Ini kan
visioner dalam konteks yang waduh tinggal urang mabunya alhamdulillah. Saur Rasulullah kumaha, nikmati hari ini, jangan memikirkan yang belum terjadi. Karena 10 tahun ke depan juga belum tentu ada, itu aja. Urang mah ayeuna we. Jadi cantik belum ada jaminan, betul kan? Tapi dia tidak punya suami, Pak. Dia tidak punya suami. Itu cantik, artis California. Dia mukanya, wajahnya cantik, Bu. Dan rambutnya dia itu ikal. Dan dia kalau disorot kamera, ngaburinyai kamera teh. Burinyai. Baga tingku gelis. Urang mah disorot kamera teh bletuk. Ya, iya. Tuh, Bu. Tapi apa? Sampai saat ini dia pun tidak punya suami. Yang tadi ibu bapak jaminannya tidak ada. So, ibu bapak badai ngudag naon? Satu lagi, pinter, jaminan harmonis tidak. Banyak orang pinter tapi cerai. Banyak orang pinter dua-duanya tapi dia selalu bertengkar dalam rumah tangganya. Ribut we Bu rumah tangga teh naon sababna? Dia dua-duanya mungkin pintar, Pak. Karena itu juga bukan jaminan. Saya pernah ada yang konseling. Suaminya dia itu seorang doktor luar biasa. Tapi dia di depan istri atau istrinya di depan dirinya ngamuk, Bu. Ngamuk, ngerowak rumah gitu. Oh ternyata apa? Tidak ada jaminan. Ya malahan anu teu sakola mah tara parasea. Da baralek dua nana. Ya, iya mah dah segala di pikiran merenya punya, kan di analisa segala dialin, iya mah hante, ngageleung we gitunya. Ada sekolah nage teh tamat atau rek naon ribut, kenapa? Karena tidak ada. Sampai cerita saya ya, ada cerita saya Bu, mau tidur saja orang pinter itu parabut doa Pak. Cek salakina bismika Allahumma ahya wa amut, cek pamajikanana lain anu soleh mah tah Allahumma aslamtu budek eta mah sampai jam 3 subuh can sarare. Parabut doa dua nana palinter. Tah anu belet memual non sababna kata apa doa nage jauh sare jam 7 ge. Jadi artinya kepintaran tidak ada jaminan, kecakapan Bu tidak ada jaminan, banyak anak tidak, banyak uang juga tidak. Tapi yang akan membuat manusia itu seimbang, life balancing ini ada 4. Ada 4. Enggak Bapak Ibu, kita belajar sama. Saya juga lagi memproteksi diri bagaimana rumah tangga ini agar terbawa ke surga itu aja. Iya, udah mahoyong dugikeun ka akhirat Pak. Nya. Da Bu, kanikmatan anu langkung mangke di akhirat. Da di dunia mah bakal aya batesna. Di dunia mah bakal ada batesna. Kalau orang makan, maaf ya, kalau orang makan itu paling banyak itu paling berapa Pak? Sapiring Bu, mau leuwih di sapiring moal. Engke mah di akhirat mah dia makan, dia minum dan tidak pernah kenyang dan tidak pernah dia itu merasa kehaus terus dia itu. Kenapa? Di dunia begitu. Bu, di akhirat mah libido tidak pernah berhenti. Libido tidak pernah berhenti. Di dunia mah aya apa waktu nanya. Tinggal soream leuleus mah teh aya. Di ditu mah moal. Kenapa? Karena oleh Allah diizinkan semua disempurnakan di sana. Mata walal akhiratu khairu wa abqa. Kita jangan ngejar yang di dunia saja. Ada yang lebih hebat rumah tangga kita di akhirat. Rumah tangga kita di akhirat. Bawa sampai ke akhirat. Dan cantiknya itu beda dengan cantiknya di dunia. Sok Bu kadinya. Kan ada simkuring nuju sami nuju diajar. Saya punya keluarga, bagaimana agar keluarga ini juga. Saya punya anak, bagaimana agar anak juga dia berumah tangga yang betul-betul. Dan masalah mah aya wae. Masalah mah aya wae. Punten punya ibu ciri suami yang sayang yang masih mencintai ibu apa? Apabila dia ada masalah diam, itu masih mencintai Anda. Bapak masih meni cicing wae, bogoh keneh eta teh. Geus teu bogoh mah moal cicing moal. Dan ciri istri yang masih mencintai adalah apa? Dia cerewet. Laras kalau istri masih cerewet, masih ngajengkelkeun eta teh soal eta teh masih bogoh eta teh. Hoyong Pak gaduh bojo kieu weh. Hoream sim kuring mah. Biarkan dia apa? Bu, kemudian apa? Menjengkelkan, cerewet, banyak ngomong. Itu artinya masih mencintai kita.
Umar bin Khattab itu sendiri yang mengatakan. Kenapa? Begitu ada orang yang mau curhat kepada Umar bin Khattab untuk mengabatu, untuk apa? Untuk dia mengkonselingkan tentang istrinya yang cerewet, bagaimana menghadapinya. Dia datang ke rumah Umar bin Khattab. Di depan pintu ternyata apa? Istri Umar bin Khattab lagi cerewet. Dan Umar diam, Pak. Umar diam begini. Akhirnya dia ngaleos. Jalmi itu nggak senang. Tadi narek curhat ke Umar. Nerangkan bojo abdi. Bojo Umar leuwih ti abdi cenah. Leuwih ti pun bojo cerewetna cenah. Akhirnya dia pulang. Umar ada insting yang hebat. Panggil laki-laki itu. Kadia cenah aya naon? Ya Umar, saya begini. Tapi ternyata istrimu lebih cerewet dari istriku. Dan engkau tetap diam. Apa jawaban Umar? Ini bukan dari saya, Pak. Dari Umar. Suami yang mencintai, dia diam. Dan istri yang masih mencintai, dia cerewet. Oh, ibu, naon deui Pak, cing sabar. Ayana naon, bapak mau nikahkeun wios, ta eta teh bogoh keneh. Geus teu bogoh mah moal nyariosna naon Pak ieu. Naonnya moal kitu ulang-ulang. Nya, mama hoyong eta hoyong piknik. Atuh ieu urang ka kebon binatang. Ayo urang ka Panganaran, kieu gitu we. Atuh ieu urang balanja kamu, kieu we. Bu dicana ka pasar baru kieu. Duh, kumaha da bingung ka urang lagi. Atuh hayong naon atuh? Beres. Kantung takinan, kitu mah tuh. Kada tuh Pak, geus teu aya kahaya, geus tara nyarios dari ka salaki ge atuh. Ibu catat oleh semuanya, yang paling berat suami menghadapi istri kalau dia sudah diam, itu aja. Awas lamun bojo ditanya tengah jawab, ayana naon tengah tidak ngomen, ada apa-apa, itu berat ke suami loh. Itu berat. Saya tanya kalau ini lagi di mana ini? Nyempewe, bingung neangan anak ke mana? Ya. Cenah tong diteangan cenah bae cenah. Kumaha inung suku kan ngaliurkeun ka salaki. Ya, Bapak begitu. Bapak kalau istri masih tak. Wah, itu hebat itu. Enggak apa-apa, Pak. Kita harus terangin ini. Kenapa? Ini realita dalam kehidupan kita. Saya seneng kalau istri cemburu masih cinta sama saya. Begitu aja. Ya mau jeung we kumaha Bapak cenah. Bebas jeung kumaha mah. Sok Bapak rek naon wae. Naon kitu. Yo salakina teh bebas. Ibu kumaha lamun leungit rek neangan ka mana? Ya dengan gitu. Bapak Ibu ada 4 poin yang harus kita jaga. Yang pertama adalah apa? Uslukil sakinah wala taslukil bahiba. Ibu bapak carilah tenang, bukan mencari tenang. Begitu aja. Cari Pak tenang, bukan mencari senang. Kalau senang banyak dimanapun, tapi setenang tidak ada. Huwaladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'amanihim. Karena tenang adanya di orang mukmin, sedangkan orang-orang kafir itu dia mencari kesenangan dalam rumah tangganya. Urang mah milarian tenang we. Nya. Sok cing tenang. Pak lihat Pak, Bu, lihat nih. Kalau ada sungai yang dia itu tenang, itu artinya dalam. Sungai itu dalam. Tapi kalau ada sungai yang berisik, itu artinya apa? Dia itu dangkal. Lihat aja Pak, keluarga yang berisik itu dangkal. Keluarga yang tenang itu berarti dalam. Begitu aja. Tenang, alhamdulillah ya. Rezeki sudah. Karena perempuan itu kan 3 Pak. Kelebihan perempuan itu 3. Seperti laki-laki kan kelebihannya 3. Ya. Kenapa? Karena poin nomor 2 adalah apa? Saling melengkapi. Karena masing-masing kan ada kekurangan. 1 Bu, istri mah nuju alit gitu. Itu adalah sitron minan nar min abawaihi. Dia akan menjadi penghijab dari neraka kedua orang tuanya. Maka Pak gaduh murang kali istri Bu, kudu sabarnya, kudu tawakal, non margina eta teh ngahijab urang ti neraka. Karena orang jahiliyah itu kan kalau ada anak perempuan dibunuh. Orang jahiliyah, Islam naik mengatur tidak boleh anak perempuan dibunuh. Tapi kalau ada anak perempuan lahir dia harus apa? Ekah 1, betul kan? Kemudian apa? Muliakan dia. Kenapa? Sitron minan nar. Itu akan menjadi penghijab kita dari neraka. Ibu bapak beruntung kalau punya anak perempuan dan punya anak laki-laki. Karena ini adalah surga bagi kita. Ya, tong kesel Bu, nyagi budak baong, tenai, tong kesel. Kenapa? Itu. Yang kedua,
Perempuan ini kalau sudah dewasa, dia penyempurna agama dari laki-laki. Setengah agama laki-laki kan ada di ibu-ibu. Ada di ibu-ibu, betul. Jadi kalau ada orang yang dia belum menikah, lalu seseorang menikahinya, maka dia agamanya jadi lengkap. Pahala tahajud setengah apa? Begitu menikah jadi satu. Pahala saum setengah, begitu menikah dengan perempuan, dia jadi satu. Pahala sedekah setengah, begitu menikah, dia pahala jadi satu. Itu pelengkap, Bu. Nisfuddin agama laki-laki ada di perempuan. Makanya hebat jadi ibu-ibu itu. Tak lamun ayang ke bapak-bapak gular goler, can boga pamajikan, gewat kawin, karunya. Karunya agamana setengah. Aduh, senang karunya ya gular goler, pamajikan, gewat, Bu. Kenapa? Karena itu bagus sekali. Betul, ini saya bukan apa-apa. Jangan sampai ada seorang laki-laki meninggal tanpa dia agamanya disempurnakan oleh seorang perempuan. Tuh, hebatnya. Ibu sudah tua, punya anak. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Dan ternyata surga di bawah telapak kaki ibu. Beresnya. Nah, eta, kenapa kita harus kenapa kita harus saling menyempurnakan? Karena itu. Ari pamaget kumaha, Pak? Anak laki-laki, Bu. Ibu punya anak laki-laki, bapak punya anak laki-laki. Beruntung juga. Kenapa? Sabab budak laki mah ngadoja. Ngadoja murang kali pameget mah. Tapi anak laki-laki mengkiparati mukappiratun liwalidayhi. Dosa-dosa dari orang tua itu. Dia itu turun, dia itu melepuh dengan dia bersabar punya anak laki-laki. Sok ku bapak ku ibu. Gaduh murang kali pameget. Sok eta teh dosa urang teh burudul. Ting sabar we ngaridikna. Kamari murang kali pameget diancolom-ancolom karena bakna ngange cengek. Si anak jejeritan itu sampai dia melepuh kulitnya. Kenapa? Saking keselnya si budakna sok ngalawan. Si murang kali lamun aya kahoyong pok torolong najong kaditu ka dia. Nanti sabar orang tuanya dimasukkan Pak ke bak begini. Gimana, Bu? Kalau sudah begini. Dia tidak tahu bahwa ternyata anak laki-lakinya itu kalau dia bersabar, itu akan menjadi kiparat bagi dosanya. Ia menamahan dosa itu. Yang kedua, anak laki-laki kalau sudah dewasa, dia akan membuka pintu rizki bagi istrinya. Karena menikah gitu. Nya. Sok Pak, hebatnya punten. Bu, catat. Anak perempuan kalau sudah dewasa menikahi laki-laki, dia menyempurnakan agama laki-laki. Setengahnya ada di ibu. Anak para laki-laki kalau menikahi perempuan, itu pintu rizki perempuan itu dibuka oleh laki-lakinya. Makanya dengan ayat hadis, an nikahu miftahu rizki, nikah teh mukakeun panto rizki ti bapa eta teh Bu. Ti saroge urang. Kan ibu ayeuna gaduh mobil, gaduh motor, gaduh bumi, engke di mana kan ngantunkeun saroge kenging waris kan eta teh ti dieu. Ti caroge eta teh, ti lalaki eta teh. Kapungkur mah teu gaduh nanaon, aya nu nikah kan jadi boga emasnya. Jadi diali tadi nama tara aya amunya Bu karet we dina leungeun teh. Ayeuna apa aya emas eta nya. Eta teh kenapa? Karena pintu rezeki bagi apa? Bagi kita. Dan sudah besar, sudah dewasa. Anak laki-laki nanti sudah tua. Dia itu Bapak Ibu jadi jariah bagi anak-anaknya. Diurus ku budakna janten jariah. Itulah yang kedua. Jadi yang pertama harmonis itu carilah ketenangan. Yang kedua saling melengkapi. Ya, saling melengkapi karena tidak ada yang sempurna. Cenah niru da tuai. Ustaz dek diganti salaki teh kuno anyar. Ganti kuno anyar. Leuwih rudet tibatan nu aya. Ganti deui, rudet deui. Ganti deui, rudet deui. 8 kali ngaganti. Geus kasalapan bade digentos deui moal Bu. Atos Ustaz capek cenah. Geus moal diganti geus nu ayeuna da geus 73. Sudah usianya 73. Artinya Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Ya. Istri Nabi sabaraha? Istri Rasul berapa? 9. Sama semua? Enggak. Nu ieu mah kieu, nu ieu mah kieu, nu ieu kieu. Sampai Nabi pernah 3 bulan beliau itu berkhalwat tidak menemui istri-istrinya karena dia pernah mengatakan, saya cukup lelah menghadapi bagaimana kecemburuan istri-istriku. Itu Bu. Artinya tingkat Rasul aya.
komo urang mata cing sabar nya cing sabar. Ibu lamun ibu tos di surga bapak teu acan engke teh ibu teh kenging narik bapak di neraka kenging kan Allah bakal naros. Ibu kan bakal bertanya kepada Allah. Engke mah teu sareng malaikat Pak, upami tos di surga mah tidak berdialog dengan malaikat tapi langsung dengan Allah. Ya Rabbana min aina zauz. Ya Allah katanya, di mana suamiku? Suamimu pinnar, masih di neraka. Apa yang kau inginkan buat suamimu? Istri itu menjawab, bolehkah aku mengambil, bolehkah engkau keluarkan suamiku dari neraka? Ini permintaan terakhir dari diriku. Kata Allah, ibna, aku izinkan. Dikeluarkan bu, di neraka. Set, asupkeun ka surga, bareng jeung ibu. Tah, eta tinggal. Bade naon deui nya? Karena ibu nanti akan mencari suami. Itu bagi yang suaminya ke neraka, tetapi ibu masih atau tidak bercerai di dunia. Tapi kalau bercerai emang enggak. Boro-boro di surga di dia geus papisah. Mau jadi itu jadi gahiji. Asa teh nyambung ari ibu namanya. Ustad kumaha mun tos cerai moal atuh di dia geus bisa mau jadi itu ngahiji. Asina hayong CLBKW moal ari ibu. Ya, geus bisa mah bisa we. Begitu ya. Ini kan logikanya begitu logikanya. Saya ditanya, Ustad ari tos cerai di itu di akhirat senang ngumpul teh. Kan di dia geus misah. Ari di itu rek naon ari ibu? Lalu suaminya dia masuk surga, ya. Suaminya masuk surga, lalu dia mencari istrinya, luak liat di surga. Kemanapun bojo sana. Ya Rabbuna min aina zaujati, mana istriku katanya. Kok tidak ada di surga? Cek Allah teh, wahia pinar, tuh di neraka sana. Nuju ke kian kene. Apa jawaban Allah? Engkau ingin apakan dengan istrimu? Di surga itu dia ada, di neraka dia masih belum bisa dijahit. Tuh tinggal. Bapak jadi pasien kesempatan Pak, ngajahit. Bapak bade di sana, bojong ke di neraka. Cek salakina teh, uyos ya Allah, uyos di ditu cenah anteng. Abdi ge di dunya kene rudat cenah. Manya ini di surga jora rudat di sana atos we cenah. Moal Pak sadayana ge cili jahit, Bu. Tong salempang. Nanti orang tua yang tidak ada di surga, nanti anak boleh jahit. Dan anak yang masih di neraka, orang tua boleh jahit. Itulah hebatnya. Karena ada kasus begitu Allah mengatakan, ya Muhammad, 70.000 orang kau boleh syafaati nanti ketika akan masuk surga. Dan ternyata ada orang yang ke-71, 70.001 ada orang datang. Ya Rasulullah, apakah aku dapat masuk yang ke-70.000? Kata Rasul, sabakoka ukasa. Ukasa yang terakhir tadi, kamu tidak bisa. Akhirnya dia menangis. Dan dia itu tersenduh-senduh mengadu kepada Allah. Buat apa saya beramal kalau saya tidak dapat syafaat Nabi? Akhirnya kata Allah, ya Muhammad, ta'kunna kadir. Aku izinkan dari setiap yang 70.000 satu orang boleh bawa 70.000. Itu kan dari itu, kasus itu. Jadi dari 70 itu satu orang boleh bawa 70.000 orang. Rada aya kelemeng-kelemeng Pak. Nya, Bu, rada aya kelemeng-kelemeng ka surga aya lah. Pokoknya mah tinu hiji kenging nyanak tinu 70.000 tuh. Engke teh tinu hiji dia teh nyanak di 70.000. Aya keneh Pak insyaallah. Eta hebatna Rasulullah tanya nyaah ka umatna. Ibu, bapak nomor 2 eta, urang mah saling tutup, saling melengkapi sajalah. Ya, saling melengkapi. Nomor 3, brain supporting. Apa? Hidup itu harus saling memotivasi. Harus saling memotivasi antara suami, istri, anak. Apalagi sekarang kan ada program anak-anak yang nakal dimasukkan ke barak. Aku urangi urus di imah mual anu leuwih hade tibatan imah sakitu nggak akan lebih bagus Bu. Bagaimanapun dia dididik dengan tangan-tangan yang tidak satu darah, itu akan lebih hebat begitu dididik dengan darah kita sendiri. Walaupun program itu bisa positif, bisa negatif juga, bisa. Engke si budak begitu keluar geus apal, diajar kumaha, bisa jadi leuwih wani, bisa jadi leuwih dia bagus, bisa. Saya juga tidak menyebut negatif dan positif, tapi outputnya bisa bagus, bisa tidak. Kan murang kali ngerasa dididik ku tentara. Oke kan bisa jadi gede kawadi Pak, bisa wae itu si budak tuh jadi leuwih wani ka batur. Tapi bisa juga dia positif. Makanya masih karena yang harus dilihat outputnya, output nanti gitu kan, ya. Pas ku urang didik di bumi,
Kurang kali mah ulah lesot tilu we Pak. Hiji alladzina yatluna kitaballah. Budak mah hiji ulah leupas dina Quran. Lamun murang kali can bisa maca Quran ku urang dibacakeun. Yang kedua aqomus sholat. Tong liren sholat budak mah. Hoyong bageur mah. Nu katilu naon? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, jangan berhenti bersedekah. Begitu aja. Murang kali mah tilu Bu. Ibu bapak tong liren maca Quran, tong liren sholat, tong liren sedekah budak soleh kira sok. Kira usah disolehna, keun aya waktuna. Begitu, ya. Anak-anak di luar begitu. Teh atau sholat teh acan cak kitu we. Tong nanyakeun pelajaran entok. Gimana pelajarannya? Pusing atau tidak? Orang ditanyakan pusing atau tidak. Terus udah sholat belum? Belum bunda. Oh iya sholat dulu ya. Beres sakit we budak mah. Tong ditanyakan pagawean, tong ditanyakan sekolah entok. Tanyain apa? Sudah sholat belum? Ya, begitu Pak. Sok insyaallah. Oke, barudak ngebarager saroleh. Ya. Jadi nomor 3 apa? Brain support. Saring memotivasi. Pak tingali batur meni resep, dan tingali usaha teh burial, ari bapak burial bun celik atuh keun bae. Keun bae atuh Bu, batur ngaburialna salaki urang bun celikna namun atuh. Ini kudu sarua ngaburial, ya. Ada waktunya lah gimana. Kita juga makanya ketika suami keluar kasih bahagia supaya dia cari uangnya bahagia. Cari uangnya bahagia. Nanti Ibu saya ajarkan ya. Duit mah lamun milarianana bagja sok bagja Pak. Lamun rudat sok rudat. Jeung duit mah alim ngageser kanu rudat sakitu. Jadi lamun aya nu rudat teh duit mah jauh balik deui we. Tapi lamun aya nu bungah pa sarumping aslina Bu. Tau geranya Bu bahagia, riang, sakitu teh rezeki teh babari kira sok. Rudat, guluwut kieu cek duit jeung duit teh gambar monyet jauh balik deui we. Ya, boro-boro gambar presiden, gambar monyet we hoream ningalina. Karena begitu kan. Sama orang ibu juga sama kan. Lihat orang yang mukanya jemrewut, rudet, da ka urang na tengena sarua we jeung duit. Da duit kayak gitu atuh sarua. Ningali kieu garung wae cenah. Ya. Nah, usah selalu dibikin bahagia supaya rezekinya bahagia. Begitu aja. Ya. Supaya rezekinya bahagia. Takuih pangaosan teh alhamdulillah. Aya nu nitip ranginang. Aya nu nitip bolu. Padahal ada teu pesen. Ngan ya, jalmi teh aya we nu nyaah. Saat itu cenah ranginang. Kamari mah nu masihan ieu Bu. Anu masihan salak. Salak loba. Alhamdulillah. Dijualan we ku sim kuring. Bikin ka aya nu kantos kusabab teu ngamplop eta mah masihan anak domba. Anak domba. Pak Ustad di sini ada tegaduh artos urang dia mah bade dicanak anak domba. Ngeda simkuring teh jeung kudu dilahun domana teh. Nya saya urus di dieu cing teh. Alhamdulillah ngageungan Bu domana teh. Nya tah eta jadi rezeki mah kudu bahagia gitu. Naon we Pak? Insyaallah kira. Ibu ti dieu bahagia kira cobinya. Engke mulai wangsul ti dieu kaluar ti masjid geus sok. Gampil rezekina. Pak, aslina. Mal bohong Ustaz. Ini sudah saya praktekkan. Kalau anak sekolah rudet katingali di kelasna teh jauh rudet we. Bikin bahagia. Ibu rek naosnya ya. Bebeja kacaroge. Bade ka mana Bunda? Pengajian. Usnai. Tah 2 juta keur jajan. Bahagia. Iya, jalan teh asal lancar. Cararaan ningali warung teh. Iya, rek teu bahagia kumaha. Nang salaki rudet. Begitu. Bade ka mana mama bade ngaos ieu 2000 jo pararoe kabehanana. Ningali ustad ge jo koneng hideung we. Tah, ibu eta brain supporting Pak. Jadi manusia itu kan butuh motivasi. Bukan butuh suplai apapun, dia butuh motivasi. Kadang-kadang orang miskin juga sebetulnya kalau semangat hidupnya bagus Pak rumah tangganya. Bagus rumah tangganya. Saya ngobrol dengan ibu saya ya. Emak teh ngalahirkeun budak teh kabehanana hayang sarua. Tapi ternyata tidak bisa katanya. Rezeki ucu sakieu, rezeki ini adik ucu sakieu, rezeki lancek ucu sakieu. Lalu ibu saya ngomong begini, berarti dari rahim yang sama rezekinya beda-beda. Ya,
Makanya Bapak nggak perlu khawatir. Dari rahim yang sama saja, rezekinya bisa beda. Apalagi dengan rumah yang berbeda, begitu aja. Yang terakhir Bapak Ibu, saling berdoa. Itu yang membuat harmonis, ya. Sok cili doakeun. Bu, mun aya murang kali alitnya Pak, biasakeun didoakeun ku urang. Salah satu sunnah Rasul itu adalah berdoa kepada anak yang kita temui. Doakeun budak. Tak usah masuk ieu, lamun bogoh ka indungna kudu bogoh ka budakna. Kudu resep jeung kudu nyaah ka budakna. Ulah indungna dikawin ari budakna teu dibikanya, teh teh sok konflik teh di dinya. Kadang-kadang begitu Pak. Ibu juga sama. Kalau menerima calon laki-laki ini dengan anaknya, maka ibu pun harus menerima anaknya. Karena itu seringkali menjadi sumber daripada ketidakharmonisan itu muncul. Ya. Aya nu karesep ka urang. Urang boga budak 3, kudu resep jeung ka budak urangna. Ulah resep ka urang hungkul. Da urang mah milarian surga, lain milarian payu, lain. Eta Pak, saling doakan gitu. Ya, saling doakan. Rabbi habli minasyolihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala syolihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati ini tubtu ilaik wa inni ilaika minal muslimin. Rabbana hablana min azwajina. Terus kita ada berdoa, insyaallah, ya. Karena ibu bapak kita tidak punya kekuatan Pak. Sajago-jago na jelema rumah tangga. Geus aya masalah mah ngajungkeun. Tapi dina TV jago putingan jelema ngurus ratusan jutaan jelema. Jebret. Tinggal Pak rumah tanggana teu kulobaan ku sorangan ngajungkeun jalmi mata urang kudu bagaduh kekuatan ti Allah. Ya. Banyak pejabat yang dia hebat di mana-mana ngajungkeun. Naon margina? Teu tiasa. Jenderal etanya profesor teu kudu kulobaan ku hiji we. Rumah tangga mah teu kudu kulobaan ku hiji. Terakhir ya, saya ketemu seorang motivator. Dia kalau ngomong Pak dibayarnya 250 juta. Tapi apa? Ngajungkeun ku budak. Ku budak. Dia cerai dengan istrinya, anaknya kemudian tidak mengakui, gimana? Udah. Dah eta, mata kudu loba ngadoa ka Allah, urangnya ngajaga eta kekuatan urang aya di mana? Aya dina doa. Saya kira itulah 1 jam cukup ya. Ibu bapak, saya udah bekali semuanya, usah doakan semuanya ya. Rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Anak-anaknya soleh solehah. Dan yang penting rezeki kita terus berlimpah. Sakitunya di Ustaz tong aya patarosan. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة